Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat, kita akan membahas materi tentang bunga majemuk. Kalau sebelumnya sudah kita bahas mengenai bunga tunggal, maka sekarang kita bahas mengenai bunga majemuk. Adapun capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu memahami pengertian bunga majemuk dalam keuangan. Indikatornya adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan pengertian bunga majemuk, mahasiswa mampu menentukan nilai akhir modal, dan juga mampu menentukan nilai tunai modal. Oke, langsung saja. Kita bahas mengenai bunga majemuk. Jadi pada bunga tunggal, bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu dan tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Tapi untuk bunga majemuk, bunga yang dihasilkan setiap akhir jangka waktu berikutnya semakin bertambah dan semakin bertambah karena bunga itu sendiri ikut berbunga dengan cara ikut menjadi modal pada periode selanjutnya. Jadi pada bunga majemuk, bunga yang diperoleh nilainya menjadi lebih besar daripada bunga pada periode sebelumnya. Contoh, Amir menyimpan uang sebesar 3 juta rupiah di bank, kemudian bank memberikan bunga 2% per bulan. Dengan asumsi tidak ada biaya administrasi bank, tentukan jumlah modal Amir setelah modal terendap selama 4 bulan. Nah, diketahui modal mula-mulanya adalah 3 juta dengan bunga awalnya adalah 2%. Dengan suku bunganya adalah 2% per bulan. Maka bunga pada bulan pertama adalah 2% kali 3 juta, hasilnya adalah 60.000, sehingga modal setelah 1 bulan adalah 3 juta ditambah 60.000, sama dengan 3 juta 60.000 rupiah. Kemudian pada bulan kedua, bunganya menjadi 2% kali 3 juta 60.000, jadi bukan lagi 2% dari 3 juta, tetapi modal akhir di bulan pertama itu menjadi modal awal di bulan kedua, sehingga bunga di bulan kedua adalah 2% dari 3.060.000. Hasilnya adalah 61.200. Sehingga modal setelah 2 bulan adalah 3.060.000 ditambah 61.200 sama dengan 3.121.200. Lalu di bulan ketiga, begitu pula sama caranya, yaitu 2% dari 3.121.200. Hasilnya adalah 62.424 rupiah, sehingga modal setelah 3 bulan adalah di jumlah modal awalnya bulan ketiga, yaitu 3.121.200 ditambah bunga 62.424, hasilnya adalah 3.183.624 rupiah. Begitu pula pada bulan keempat diperoleh bunganya adalah 63.672 dan modal akhirnya adalah 3.247.296. Sehingga besar modal pada akhir bulan keempat adalah 3.247.296 rupiah. Sekarang kita bahas mengenai nilai akhir modal. Nah, jadi misalkan suatu modal M dengan bunga I% per bulan, maka setelah 1 bulan modal menjadi M ditambah bunga, di mana bunga itu sendiri rumusnya adalah M kali I, sehingga di sifat distributif ya, jadi M kali 1 plus I. Lalu setelah 2 bulan, maka modal menjadi M1 plus bunga. Setelah 3 bulan, modal menjadi M2 plus bunga. Dan seterusnya. Jadi diperoleh rumus bahwa modal akhir atau nilai akhir MN selama N periode dengan modal awalnya M dan bunga majemuknya adalah 1I% adalah M kali 1 plus I pangkat N.
Terlihat bahwa M kali 1 plus I, M kali 1 plus I kuadrat, dan seterusnya merupakan barisan geometri. Nah, penyelesaian penghitungan masalah bunga majemuk dapat menggunakan daftar bunga, logaritma, maupun kalkulator. Contoh 2, modal sebesar 7 juta dibungakan dengan suku bunga majemuk 10% per tahun. Tentukan modal akhir dan bunga yang diperoleh setelah 5 tahun. Jadi diketahui modal awalnya adalah 7 juta, suku bunganya adalah 10% per tahun atau 0,1. Kemudian N-nya adalah 5 tahun. Ditanya adalah modal akhir setelah 5 tahun atau M5 beserta bunganya. Jadi berdasarkan rumus sebelumnya, M5 sama dengan M kali 1 plus I pangkat 5. Diperoleh M5-nya adalah 11.273.570 rupiah. Sedangkan bunganya berarti modal akhir M5 dikurangi modal awal. Sehingga bunganya diperoleh 4.273.570 rupiah. Oke, contoh 3. Modal sebesar 1 juta dibungakan dengan suku bunga majemuk sebesar 2% per semester selama 5 tahun 6 bulan. Tentukan modal akhir. Oke, diketahui bahwa modal awal atau M sama dengan 1 juta, kemudian I atau suku bunga adalah 2% per semester atau 2% itu adalah 0,02. Kemudian N-nya adalah 5 tahun 6 bulan. Nah, di sini kita harus konsisten. Kalau mau dibawa ke tahun, ya tahun semua, suku bunga dengan N-nya harus sama-sama tahun. Atau kalau mau bulan, berarti harus dibawa ke bulan semua. Tapi kalau mau per semester, ya juga harus dibawa ke semester semua. Jadi 5 tahun 6 bulan itu sama artinya dengan 11 semester. Sehingga ditanya adalah M11, modal pada semester ke-11. Modal akhir pada semester ke-11. Sehingga berdasarkan rumus M11 sama dengan M kali 1 plus I pangkat 11. Hasilnya adalah Rp1.710.339. Contoh 4. Modal sebesar 3 juta rupiah dibungakan dengan suku bunga majemuk 4% per semester. Setelah berapa tahun modal akhir menjadi Rp4.440.732,87 rupiah. Oke, dari soal kita tahu bahwa modal awal atau M sebesar 3 juta, kemudian I suku bunga adalah 4% per semester atau kita tuliskan 0,04 per semester. Pertanyaan. Kemudian diketahui juga MN atau modal akhirnya adalah 4.440.732,87. Ditanya N. Nah, berdasarkan rumus, MN sama dengan M kali 1 plus I pangkat N. Kita masukkan saja sehingga diperoleh 1,48024429 sama dengan 1,04 pangkat N. Nah, bagaimana cara mencari N? Berarti kedua ruas kita logkan, kita logaritmakan. Nah, dengan basis 10. Cari di kalkulator bahwa logaritma 1,48024429 itu adalah berapa? Dicari di kalkulator ya, sehingga N sama dengan log 1,48024429 dibagi log 1,04, ketemu 10. Nah, satuannya apa? Satuannya semester, karena yang kita gunakan I-nya itu ada 0,04 per semester, sehingga N-nya ketemu 10 semester. Sedangkan pertanyaannya adalah berapa tahun, sehingga kita konversi dari semester ke tahun. Jadi 10 semester itu artinya sama dengan 5 tahun. Contoh 5.
Pinjaman sebesar 2.500.000 dibungakan dengan bunga majemuk setiap bulan. Setelah 2 tahun, modal menjadi 4.021.093,12 rupiah. Tentukan suku bunganya. Oke, kita lihat di sini bahwa modal awalnya adalah 2.500.000, N-nya adalah 2 tahun atau 24 bulan. Kenapa kita nyatakan ke bulan? Karena di sini bunga majemuknya adalah setiap bulan. Jadi kita konversikan 2 tahun ke 24 bulan. Lalu diketahui lagi setelah 2 tahun modalnya menjadi 4.021.093,12 itu adalah MN atau M24. Pertanyaannya adalah I. Oke, berdasarkan rumus kita tinggal masukkan saja. Lalu I plus 1 itu adalah akar pangkat 24 dari 1,608437249 sehingga I plus 1 diperoleh 1,02, maka I sama dengan 1,02 kurangi 1 sama dengan 0,02 atau kalau mau dijadikan persen sama dengan 2%. Selanjutnya kita bahas nilai tunai modal. Apabila N periode, seseorang harus melunasi pinjamannya sebesar M dengan perhitungan suku bunga I persen per periode, dan ternyata orang tersebut mampu untuk melunasi hutangnya sekarang, maka dikatakan orang tersebut membayar dengan tunai. Jadi dari rumus nilai akhir modal, maka diubah menjadi M sama dengan MN bagi 1 plus I pangkat N, dengan M adalah modal awal atau modal mula-mula, atau disebut juga dengan nilai tunai modal atau NT, dan MN adalah modal setelah jangka waktu N. Jadi nilai tunai modal itu sama artinya dengan modal mula-mula. Contoh, tentukan modal mula-mula jika suatu modal setelah dibungakan menjadi bunga majemuk sebesar 15% per tahun selama 12 tahun, modal menjadi 13.375.625,26 rupiah. Jadi diketahui MN-nya M12 ya. Di sini MN ini M12 itu 13.375.125,26. I-nya 15% per tahun atau 0,15. N-nya 12 tahun. Berdasarkan rumus, tinggal dimasukkan, ketemu hasilnya. Lalu contoh 7, tentukan nilai tunai dari suatu modal Rp3.500.000 yang dibungakan dengan suku bunga majemuk 3% per semester selama 6,5 bulan. Jadi diketahui MN-nya adalah 3.500.000, I-nya 3% per semester. Nah, I 3% per semester saya jadikan per bulan karena di situ yang ditanya nilai tunai selama 6,5 bulan dalam satuan bulan. Jadi dikonversi ke bulan supaya mudah menghitung. Ditanya NT. Langsung saja dimasukkan rumus, ketemu hasilnya 3.388.352,95 rupiah. Oke, setelah kita paparkan materi tentang bunga majemuk, maka kalian kerjakan latihan soal untuk memperdalam, untuk mengasah kemampuan dalam mencari atau menghitung nilai akhir dan nilai tunai dari suatu bunga majemuk. Jadi ini ada 5 soal, silakan dikerjakan. Terima kasih, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.